Sebuah SUV mewah dengan kaca film gelap meluncur mulus keluar dari kompleks perumahan dengan nama yang romantis, Desa Kembang Asri. Dengan kecepatan yang terus bertambah, mobil itu melesat menuju jantung kota Jakarta. Baskara duduk di kursi penumpang, matanya mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sesosok tubuh yang terbaring meringkuk dengan canggung di bangku sempit sebuah halte bus. Tidak ada mobil atau orang lain yang terlihat di sekitarnya. "Ujang, lihat. Sepertinya orang itu butuh pertolongan. Berhenti, kita harus bantu," perintah Baskara kepada sopirnya. "Pak Baskara, saya tidak bisa berhenti." "Pak," jawab Ujang, mencoba terdengar meyakinkan. "Bagaimana kalau ini jebakan, Pak?" "Tidak mungkin. Lihat, tidak ada siapa-siapa di sana." "Berhenti, saya bilang. Dia butuh bantuan." "Nanti jangan salahkan saya kalau Bapak kena apa-apa, ya," gerutu Ujang pelan. Namun, ia tetap menepikan mobilnya dan memundurkannya sedikit. "Bapak tunggu di sini saja, biar saya yang periksa." Dengan kata-kata itu, Ujang keluar dari mobil. Baskara mengikutinya. "Tidak usah membantah," katanya menanggapi tatapan mencela dari sopirnya. Mereka mendekat dan melihat seorang gadis bertubuh mungil dan rapuh dengan wajah pucat pasi. Butiran keringat membasahi dahinya. Gadis itu mengerang pelan, dan setetes air mata mengalir dari matanya yang terpejam. "Mbak, ada apa denganmu?" Baskara membungkuk ke arahnya. Dengan susah payah, gadis itu membuka bibirnya yang kering dan pecah-pecah, lalu berbisik tanpa membuka mata, Perut saya sakit sekali. Tolong saya." "Ujang, cepat ke mobil. Bawa dia. Mungkin lebih baik kita panggil ambulans, Pak. Bapak bisa terlambat untuk pertemuan penting." Persetan dengan pertemuan itu. Nyawa orang ini di ujung tanduk. "Cepat, kita ke rumah sakit Medika Utama." Mobil itu melesat menembus lalu lintas kota. Baskara menelepon sekretarisnya, Rina, dan memintanya untuk menjadwal ulang semua pertemuan hingga siang hari. Kemudian, ia menelepon kepala dokter di rumah sakit agar tidak kehilangan satu detik pun. "Dok, kami sedang dalam perjalanan. Ada seorang gadis di mobil kami, saya tidak tahu apa-apa tentangnya, kami menemukannya di halte bus. Dia mengeluh sakit perut yang hebat. Kami bawa ke tempat Anda, mohon segera ditangani." Beberapa menit kemudian, mereka tiba di unit gawat darurat. Tim medis sudah menunggu. Gadis itu segera dipindahkan ke brankar. "Kuatkan dirimu, Dik," bisik Baskara sambil menggenggam tangan gadis itu yang kurus di telapak tangannya. "Siapa namamu?" "Alina." "Nama saya Alina," bisik gadis itu dengan susah payah sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Baskara kembali ke mobil dan memerintahkan, "Ke kantor." Setelah mendengarkan laporan dari sekretarisnya, Baskara memberikan beberapa instruksi dan meminta secangkir kopi. "Ini kopi Anda, Pak Baskara," kata Rina dengan senyum ramah kepada atasannya. "Saya tidak mau diganggu siapapun selama setengah jam ke depan." "Baik, Pak Baskara. Ada perintah lain?" "Sementara tidak ada. Kamu boleh pergi." Ketika pintu di belakang Rina tertutup, Baskara duduk dengan nyaman di kursi kulitnya yang besar sambil menyeruput kopi. Ia teringat kejadian pagi tadi. Wajah pucat Alina terbayang jelas di benaknya. Manis juga, pikirnya. Masih sangat muda. Pandangannya beralih ke sebuah foto yang berdiri di atas mejanya. "Sudah berapa lama sejak kita menikah, Kirana sayang?" Ia berbicara pada wanita di foto itu. Dulu, mereka adalah sepasang profesional muda yang penuh semangat, lulusan universitas terbaik, dan bermimpi untuk membangun bisnis sendiri, dan mereka berhasil. Mereka merajut rencana bersama. "Mas Baskara, aku cinta sekali sama kamu," bisik Kirana di telinganya, pipinya terasa geli oleh kerudung pengantinnya yang putih dan lembut. Pernikahan yang meriah, orang tua yang bahagia, dan tamu-tamu yang ceria. Wajah Kirana yang merona karena bahagia, sedikit malu, tapi begitu bersinar. "Kirana, kamu cantik luar biasa," bisik Baskara di tempat tidur pada pagi hari setelah pernikahan mereka. "Rasanya aku sudah kenal kamu seumur hidup, tapi baru benar-benar melihatmu sekarang. Jangan mengada-ada. Baru 10 tahun sejak keluargamu pindah ke komplek kita,
kata Kirana sambil mencubit pelan hidung suaminya. Dan aku memilihmu di antara semua gadis di kelas kita. Baskara menciumi pipi, bibir, dan mata Kirana. Ia mencoba merapikan sehelai ikal rambut pirang bergelombang yang nakal di belakang telinganya, tetapi ikal itu kembali melompat keluar. Mereka tertawa, saling menatap dengan penuh puja. Mas, kita akan punya anak? Suatu hari Kirana memberitahunya, sambil mengamati reaksi suaminya. Baskara menatapnya dengan takjub, belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia dengar. Anak siapa? Anak kita, Mas. Artinya, sebentar lagi aku akan jadi ayah? Aiwaye. Hore. Teriak Baskara penuh semangat. Ia mengangkat Kirana dan memutarnya, lalu tiba-tiba berhenti dan menurunkannya dengan hati-hati. Kamu benar-benar senang? Wanita muda itu menatap suaminya dengan penuh tanya. Sangat, jawab Baskara, mencium istrinya dengan lembut. Ketika putra mereka, Bima, lahir, Kirana mencurahkan seluruh hidupnya untuk membesarkannya. Sementara itu, Baskara bekerja keras agar keluarga kecilnya tidak kekurangan apapun. Di malam hari, setelah menidurkan Bima, mereka akan duduk berpelukan di sofa apartemen mereka, menikmati kebahagiaan keluarga yang hening. Aku akan membangun rumah untuk kita, impian Baskara. Rumah yang besar. Untuk apa rumah besar? Kita kan cuma bertiga, tawa Kirana. Aku sangat ingin kita punya anak perempuan, kata Baskara sambil memeluk istrinya lebih erat, yang cantik seperti ibunya, dengan rambut bergelombang yang sama dan ikal yang nakal itu. Ia dengan bercanda melingkarkan ikal rambut Kirana di jarinya dan menariknya ke bawah. Ikal itu melompat kembali ke tempatnya. Aku akan bermain dengannya seperti ini. Ada begitu banyak kelembutan, pengabdian, dan keinginan di matanya sehingga Kirana menangis karena luapan perasaannya pada sang suami. Baskara benar-benar membangun rumah itu di desa Kembang Asri, tidak jauh dari kota. Udara segar, taman, dan sungai di dekatnya, semua ada untuk menikmati hidup. 3 tahun kemudian, Kirana memberitahunya bahwa ia hamil lagi. Pasti perempuan, kata Baskara, serasa ingin menggendong istrinya di lengannya setiap saat. Namun, kebahagiaan menanti kelahiran sang buah hati dibayangi oleh kondisi Kirana yang sangat sulit menjalani kehamilannya. Sayang, dokter sangat menyarankan agar aku dirawat di rumah sakit, kata Kirana suatu hari. ITU bagus, kamu akan selalu dalam pengawasan. Jangan khawatir, Baskara mencoba menenangkan istrinya, tetapi kecemasan mulai merayap di hatinya. Ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Teknologi medis sekarang begitu canggih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menempatkan Kirana di kamar VIP dan membuat kesepakatan dengan kepala dokter. Setiap hari ia datang menjenguk, memberikan dukungan semampunya, menceritakan lelucon, dan mengenang saat-saat lucu dalam hidup mereka. Pada pagi yang mengerikan itu, Baskara bergegas ke kantor untuk menyelesaikan semua urusan secepat mungkin agar bisa pergi ke rumah sakit. Persalinan bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba telepon berdering. Pak Baskara, selamat siang. Mohon segera datang. Istri Anda sudah melahirkan. Saat ini kondisinya kritis di ICU, suara dokter di seberang sana terdengar berat. Sayangnya, kehamilan ini memicu masalah jantungnya. Sepertinya ia sudah memiliki kelainan sebelumnya, tapi tidak menyadarinya. Kehamilan yang berat memperburuk kondisinya, sehingga persalinannya sangat rumit. Setelah jeda sejenak, dokter itu menambahkan, tentu saja kami melakukan semua yang kami bisa, tapi Bapak harus mengerti, kami manusia, bukan Tuhan. Baskara mendengarkan dokter, dan menolak untuk percaya bahwa istrinya dalam bahaya nyata. Anda harus menyelamatkannya. Dia tidak boleh mati. Bagaimana dengan bayinya? Dokter itu terdiam sejenak dengan penuh simpati. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Saya ulangi, kami melakukan yang terbaik, tapi terkadang ada hal-hal yang sudah di luar kendali kami. Saya akan bayar berapapun. Sebutkan saja. Terkadang uang pun tidak bisa menolong, desah dokter itu dengan sedih. Anda belum menjawab, bagaimana dengan anak saya? Kami tidak bisa menyelamatkannya. Maafkan kami. Baskara menatap punggung dokter yang menjauh dan menyadari bahwa pria itu pergi sambil membawa serta impiannya tentang sebuah keluarga besar.
Ia takut masuk ke kamar istrinya, takut Kirana akan membaca segalanya di wajahnya. Akhirnya, ia memberanikan diri. "Kirana, sayangku." Baskara mengelus rambut istrinya yang kusut dan kusam. Ia mengambil tangan Kirana yang panas, mengecupnya, dan terus menatap mata istrinya yang sayu dan tak bercahaya. Ia rela memberikan segalanya, agar Kirana bisa hidup. "Mas, temukan anak perempuan kita. Bawa dia pulang." Tapi, mereka bilang, Baskara takut mengucapkan apa yang dikatakan dokter. "Jangan percaya siapapun." Aku dengar dia menangis. Suara Kirana tercekat, ia terengah-engah. Terlihat jelas setiap kata yang diucapkannya begitu menyakitkan. Ia meremas tangan Baskara. "Bersumpahlah sekarang bahwa kamu akan menemukannya. Dia hidup, aku tahu. Aku merasakannya. Dia bagian dari diriku, darah daging kita. Bersumpahlah." Wanita itu mengulangi dengan tegas. "Iya," Baskara berhasil mengatakannya. "Aku bersumpah akan menemukan putri kita." Senyum penuh syukur menyentuh bibir Kirana yang membiru. Setetes air mata mengalir di pipinya. Ia menutup matanya dan terdiam. Baskara jatuh di atas tubuh istrinya, memeluknya, meremas ujung spray yang menutupi tubuh Kirana. Ia membekap mulutnya dengan kepalan tangan dan meraung seperti binatang buas yang terluka raungan yang berat dan menakutkan. Dokter dan perawat bergegas masuk ke kamar. Mereka menariknya dari tubuh istrinya, mengatakan sesuatu, membawanya keluar, dan mendudukkannya di bangku. Mereka memberinya obat penenang. Ia tidak ingat berapa lama ia duduk di sana, hancur oleh duka yang menimpanya. Dengan susah payah, ia sadar kembali, berdiri, dan pergi ke kantor kepala dokter. "Katakan, kapan saya bisa membawa pulang putri saya?" Dokter itu menatapnya dengan bingung. "Sudah saya katakan, Pak. Bayinya meninggal. Penyakit ibunya tidak memungkinkan dia untuk berkembang dengan baik. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, tapi tidak ada lagi yang bisa saya bantu." "Saya tidak percaya. Istri saya bilang dia mendengar bayinya menangis setelah lahir." "Ya Tuhan, Pak Baskara." Dokter itu bangkit dari mejanya, merangkul bahu Baskara, dan dengan lembut membawanya ke pintu. "Istri Anda dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendengar apapun. Ini sering terjadi ketika seorang ibu menolak untuk percaya bahwa bayinya telah tiada. Pulanglah, istirahatlah. Anda masih harus mengurus pemakaman istri Anda. Jangan siksa diri Anda. Saya ingin bertemu dengan bidan yang menangani persalinan." "Siapa namanya?" "Bidan Wati. Dia ada di ruang staf. Saya akan minta sekretaris mengantar Anda. Tapi saya jamin, dia akan mengkonfirmasi kata-kata saya." Baskara berbicara lama dengan Bidan Wati. Wanita itu hanya mengulangi satu hal. "Bayinya meninggal. Tidak ada yang bisa kami lakukan." Kemudian, ia memutuskan untuk mencari wanita yang sekamar dengan Kirana. Tetapi ternyata wanita itu sudah pulang, dan rumah sakit menolak memberikan alamatnya. Namun, Baskara berhasil membujuk seorang perawat muda untuk memberitahukan di mana mantan teman sekamar istrinya itu tinggal. Wanita itu menyambutnya dengan waspada. "Saya sangat berduka atas kehilangan Anda. Ibu Kirana adalah wanita yang sangat baik, kami bahkan sempat berteman. Tapi saya tidak tahu detail tentang persalinannya. Ketika dia dibawa pergi, saya juga mulai kontraksi. Setelah itu kami tidak bertemu lagi. Saya hanya diberitahu bahwa dia meninggal." Wanita itu terdiam. "Dan bayinya juga." Saat itu, tangisan bayi terdengar dari kamar. "Maaf, saya harus mengurus anak saya," kata wanita itu tergesa-gesa. "Oh, maafkan saya." Baskara pergi dengan perasaan hancur. Ia mencoba menyewa seorang detektif swasta, tetapi detektif itu juga tidak menemukan jejak apapun. Benang harapan terakhir telah putus. Ia tidak punya bukti bahwa putrinya masih hidup. Baskara sangat terpukul oleh kepergian istrinya. Ia pindah kembali ke apartemen lama tempat mereka memulai hidup bersama, tidak ingin kembali ke rumah di mana tawa kekasihnya tidak akan pernah terdengar lagi. Putranya ia titipkan pada orang tuanya. Ia tidak menjawab telepon, tidak muncul di kantor. Hidup kehilangan makna baginya.
Siang dan malam ia hanya berbaring di sofa, minum, dan di saat-saat sadar, ia memandangi foto-foto istrinya, menolak untuk menerima kehilangannya. Sebulan berlalu dalam kabut alkohol. Suatu hari, bel pintu berbunyi. Tamu tak diundang itu sangat gigih, dan Baskara terpaksa bangkit untuk melihat siapa yang berani mengganggu kesendiriannya. Berdiri terhuyung-huyung di ambang pintu dengan sebotol brandy di tangan, ia menatap tamunya dengan tidak ramah, nyaris tidak mengenali rekan bisnisnya, Heru. "Ngapain kamu kesini?" "Bas, apa kabar?" sapa Heru dengan sabar. "Boleh aku masuk?" "Masuklah, izinkan Baskara." "Bas, aku turut berduka atas kehilanganmu. Tapi kamu punya kewajiban padaku. Ini bisnis, tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pikirkan tentang putramu yang harus kamu besarkan, kalau kamu sudah pasrah dengan dirimu sendiri, kurasa almarhumah Kirana akan sangat sedih melihat kondisimu yang menyedihkan sekarang. Jangan sebut nama Kirana." Baskara menatap Heru dengan mengancam. "Dia meninggalkan seorang putra," lanjut Heru, mengabaikan tatapan Baskara, "dan aku harap putramu baik-baik saja. Sementara kamu menelantarkan anakmu, tidak muncul di kantor." Ia berbalik ke arah tuan rumah. "Kamu mau hidup dari apa? Bukan urusanmu," bentak Baskara sambil menenggak minuman dari botolnya. "Aku bisa urus sendiri." "Oh ya, tentu saja. Sementara kita urus sendiri, pesaing kita tidak tinggal diam. Proyek-proyek menguntungkan lepas dari tangan kita, karena aku tidak bisa menandatangani dokumen tanpa persetujuanmu. Aku sudah memberimu waktu sebulan untuk meratapi kesedihanmu, tapi sekarang aku datang untuk mengatakan, cukup mengasihani dirimu sendiri, kamu akan menghancurkan bisnis ini dan anakmu. Aku bahkan tidak mau bicara tentang dirimu. Aku tidak bisa kembali sekarang," kata Baskara dengan suara bergetar. "Kamu bisa dan harus. Demi putramu. Demi kenangan istrimu." Tamu itu berdiri. "Aku akan pergi sekarang. Aku memberimu 3 hari untuk menjernihkan pikiran. Setelah itu, aku menunggumu di kantor. Putramu membutuhkanmu. Aku juga. Orang-orang yang bekerja untukmu juga. Sayangnya, hidup terus berjalan. Terimalah fakta itu dan berhentilah minum." Baskara mendengar pintu dibanting. Keheningan kembali menyelimutinya. Ia menatap foto istrinya. "Aku ingin mati bersamamu, tapi aku ingat janjiku untuk menemukan putri kita. Maafkan aku." Keesokan harinya, Baskara kembali bekerja. Secara lahiriah, ia tampak seperti dulu, hanya saja kerutan dalam muncul di antara alisnya, dan pelipisnya memutih. Orang-orang terdekatnya bersimpati tulus atas kesedihannya, mencoba menghibur dan mendukungnya sebisa mungkin. Tetapi pria itu menjadi tertutup, tidak pernah membahas apa yang terjadi dengan siapapun. Ia bahkan mulai bercanda lagi, tetapi matanya selalu terlihat sedih. Untuk menenggelamkan rasa sakitnya, ia terjun ke dalam bisnis dan membesarkan putranya. Begitulah, tanpa terasa, 20 tahun berlalu. "Pak Baskara," suara sekretarisnya membuyarkan lamunannya yang dalam. "Pak Heru datang." "Oh, iya. Suruh dia masuk," perintah Baskara, mencoba melepaskan kenangan sedihnya. "Baskara." Tamu itu membuka tangannya menyambut temannya. "Halo sobat. Para investor mendesak soal kontrak. Jangan marah, ya, kita harus segera selesaikan." "Halo, Heru. Pertemuan kita dengan mereka dijadwalkan jam 4 sore. Bagus sekali." "Oh ya, Rina," ia menoleh ke sekretaris. "Tolong buatkan kami kopi." Ia tertawa. "Ku dengar pagi ini kamu melakukan operasi penyelamatan. Katanya kamu menyelamatkan seorang gadis muda. Apa yang terjadi dengannya?" "Belum tahu. Dokter janji akan menelepon setelah semuanya jelas. Nanti aku akan menjenguknya." Wah, sudah tua tapi kelakuan masih seperti anak muda. "Apa maksudmu?" Baskara mengerutkan kening. "Dia masih sangat muda, seumuran anakku. Lagi pula, kamu tahu sendiri, aku anti perempuan." "Ya." Heru menatap foto Kirana dengan termenung. "Sudah berapa tahun berlalu?" 20? "Dan kamu belum menemukan siapapun?" "Kirana tidak tergantikan, dan aku tidak butuh yang lain. Kamu tahu itu."
Aku pernah mencoba, demi Bima, mencari wanita yang baik, tapi keberuntungan tidak datang 2 kali. Ia juga menatap foto itu, tak bisa mengalihkan pandangannya. Tahu tidak, kalau bukan karena Bima, aku pasti sudah menyusulnya. Percaya atau tidak, aku ingin mengakhiri semuanya saat itu. Tapi pada satu titik, seolah-olah aku mendengar suaranya. Mas, hiduplah untuk kita berdua, besarkan putra kita. Dan aku sadar, aku harus berhenti. Dan terima kasih padamu, kawan. Ia mengalihkan pandangannya pada Heru, karena telah menyadarkanku saat itu. Ah, aku kan cuma memikirkan kepentinganku sendiri. Heru tertawa malu, tidak mau memulai semuanya dari nol dengan partner baru. Kita kan baru saja mulai merintis cakrawala baru. Mereka berdua terdiam. Ngomong-ngomong, kapan Bima pulang? Masih 2 tahun lagi kuliahnya. Tidak apa-apa, nanti langsung kita libatkan dia dalam urusan perusahaan. Dia kan akan magang di sini juga. Telepon berdering. Pak Baskara, terdengar suara Rina yang menyenangkan. Ada telepon dari rumah sakit. Sambungkan. Pak Baskara, ia mendengar suara kepala dokter. Gadis itu baik-baik saja. Terima kasih sudah membawanya tepat waktu. Radang usus buntu flekmonosa, sedikit lebih lama saja, kami mungkin tidak bisa menyelamatkannya, operasinya berjalan sukses. Dia gadis yang kuat. Kapan saya bisa menjenguknya? Saya rasa besok sudah bisa. Terima kasih banyak, Dok, saya tidak akan lupa kebaikan Anda. Bukan tanpa alasan kamu begitu peduli padanya, Heru tertawa lagi. Kamu terlalu mengambil hati. Kamu tidak akan percaya betapa kecil, kurus, dan tak berdayanya dia di bangku itu. Bayangkan kalau kami tidak melihatnya, atau lewat lebih awal, dan tidak ada orang lain yang menolong. Berapa lama dia terbaring di sana? Sudah, tenanglah. Semuanya sudah baik-baik saja, kata Heru, mengakhiri pembicaraan. Baiklah, kawan, aku harus pergi. Urus investor kita itu. Kita butuh satu kontrak menguntungkan lagi. Sambil menjabat tangan temannya, ia keluar dari ruangan. Baskara bekerja hingga larut malam. Pikirannya sesekali kembali pada gadis asing itu, ia tidak bisa menyingkirkannya, dan ia tahu betul mengapa ia memikirkannya. Gadis itu telah membangkitkan kenangan dari lubuk hatinya yang paling dalam, di mana masih tersimpan secercah harapan akan kebahagiaan yang mungkin terjadi jika ia menemukan putrinya, seperti yang ia janjikan pada istrinya. Halo, kata Baskara sambil tersenyum ceria saat memasuki kamar Alina. Bagaimana kabarmu? Selamat pagi, Pak. Jawab gadis itu, malu dengan kondisinya yang tak berdaya dan mencoba menyelipkan sehelai rambut ikal yang nakal ke belakang telinganya. Ia mencoba untuk bangkit. Berbaring saja. Dokter melarangmu bergerak dulu. Baskara mendekat. Ia memperhatikan gerakan gadis itu saat merapikan rambutnya dan menyadari bahwa gerakan itu terasa sangat akrab. Ini, buah-buahan. Ia meletakkan sebuah kantong besar di atas nakas. Dan ini bunga, untuk mencerahkan suasana. Tapi di sini tidak ada vas. Tenang, kita urus. Baskara menjulurkan kepala ke koridor dan memanggil, Suster. Seorang perawat muncul dan dengan sigap membawa vas bunga. Buket itu menebarkan aroma harum. Alina tersenyum. Baiklah, mari kita berkenalan. Nama saya Baskara Aditama. Nama saya Alina. Saya ingat. Terima kasih banyak karena tidak meninggalkan saya di halte itu. Dokter bilang, kalau bukan karena Anda, saya bisa saja meninggal. Ah, dokter terlalu melebih-lebihkan jasa kami. Bagaimana kamu bisa sendirian di tempat sepi seperti itu? Saya habis ziarah ke makam orang tua saya. Baskara mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka meninggal 2 tahun yang lalu. Dan kerabat lain? Tidak ada lagi. Seorang teman ayah mengurus urusan saya. Saya belum mengerti apa-apa tentang itu. Ceritakan lagi, bagaimana kamu bisa sampai di bangku itu? Saya naik bus, lalu merasa tidak enak badan. Saya minta sopir berhenti, dia menurunkan saya, lalu pergi begitu saja. Wah, keterlaluan. Apa kamu ingat sopirnya? Bisa mengenalinya? Saya. Waktu itu saya seperti dalam kabut, sudah hampir tidak sadar. Saya hanya ingat ada seseorang yang membantu saya turun dari bus dan mendudukkan saya di bangku.
Itu saja. Lalu Anda berhenti. Yang penting sekarang semuanya baik-baik saja. Alina terdiam sejenak, lalu bertanya, Pak Baskara, Bapak kerja apa? Saya pengusaha. Oh ya, kamu sendiri sibuk apa? Saya mahasiswi, tinggal 2 tahun lagi lulus. Saya akan menjadi pengacara. Putra saya juga akan lulus 2 tahun lagi. Ia melirik jam tangannya. Sayangnya, saya sudah ditunggu. Saya harus pergi. Ini kartu nama saya. Kalau butuh bantuan lagi, telepon saja. Janji, janji, jawab gadis itu dengan sedih, menatapnya dengan mata biru seterang bunga jagung, penuh rasa terima kasih. Bahkan matanya seperti kiranaku, pikir pria itu. Telepon ya, kata Baskara sambil berbalik di ambang pintu. Alina mengangguk. Ia sangat menyukai pria ini. Darinya terpancar semacam keandalan dan ketenangan. Ia sudah memutuskan dalam hatinya untuk tidak menelepon. Untuk apa mengganggu seseorang yang sudah memberinya kehidupan kedua? Terlebih lagi, pria itu punya anak laki-laki, yang berarti ia juga punya istri. Alina tahu dari pengalaman betapa merusaknya campur tangan kasar dalam kehidupan pribadi seseorang. Kenangan tentang orang tuanya masih segar, yang bertengkar hebat sesaat sebelum kecelakaan karena sekretaris muda ayahnya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Tangis ibunya. Ayahnya berdiri dengan perasaan bersalah, terus-menerus mengulangi, aku tidak ada apa-apa dengannya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia sengaja meneleponmu untuk membalas dendam karena aku menolaknya. Tentu saja. Aku sudah tua, dan kamu ingin yang muda-muda. Teriak ibunya tanpa mendengarkan. Apa kamu tidak malu pada anakmu? Bu, kenapa ibu tidak mau percaya pada orang yang sudah hidup bersama ibu bertahun-tahun? Alina mencoba menengahi saat itu. Kenapa lebih percaya pada omong kosong gadis genit itu? Jangan ikut campur. Bentak ibunya. Kami akan selesaikan sendiri. Sayang, ayo kita hentikan pertengkaran ini. Kita ditunggu di acara Pak Selesnev. Rapikan dirimu, kita berangkat. Tidak sopan terlambat, dan mereka pun pergi. Alina ingat mata ibunya yang memerah karena menangis, dan wajah ayahnya yang sedih. Tetapi perjalanan itu tidak mereka batalkan. Lalu, menjelang subuh, telepon berdering. Orang tua Anda meninggal dalam kecelakaan mobil. Hanya beberapa kata, tetapi hidup gadis itu berubah selamanya. Tentu, orang tuanya meninggalkan sejumlah tabungan dan sedikit saham di perusahaan ayahnya, tetapi ia menjadi yatim piatu, dan tidak ada uang yang bisa menggantikan kehangatan yang mereka berikan. Kenapa aku jadi cengeng begini? Pikir gadis itu sambil menyeka air mata yang disebabkan oleh kenangan. Semuanya baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan keluar dari rumah sakit dan melupakan kejadian ini seperti mimpi buruk. Nah, sayang, kesehatanmu sudah kami pulihkan, kata dokter suatu pagi, sudah boleh pulang. Jangan sampai masuk ke sini lagi, ya, belum tentu lain kali Pak Baskara akan ada di dekatmu, guraunya. Alina pulang. Hidup kembali berjalan seperti biasa. 2 tahun berlalu. Alina menerima ijazahnya dan datang untuk melamar pekerjaan. Perusahaan yang dipimpin oleh teman ayahnya berkembang pesat. Alina tidak pernah mengalami kesulitan keuangan. Selamat siang, Om Paulus, sapanya sambil tersenyum saat memasuki kantor yang dulu ditempati ayahnya. Ini, di hadapan Om sekarang ada seorang sarjana hukum. Ia dengan gembira mengeluarkan ijazahnya dari tas dan melambaikannya. Saya ingin bekerja di sini, melanjutkan usaha ayah. Halo, Alina. Sapa Paulus dengan tidak ramah. Aku tidak ingin memberitahumu saat kamu masih kuliah, tapi ayahmu meninggalkan banyak utang. Aku terpaksa menjual semua sahamnya, agar kamu bisa menyelesaikan kuliahmu dengan tenang. Senyum memudar dari wajah Alina. Tapi saya tidak pernah menandatangani dokumen penjualan saham apapun. Alina menatap Paulus dengan bingung. Aku yang menandatanganinya. Sesuai perjanjian yang kita buat, aku punya kuasa untuk itu. Ia menatap Alina dengan tajam dari bawah alisnya yang tebal. Kamu masih punya apartemen dan sedikit uang di rekening. Itu cukup untuk sementara waktu. Baiklah, tapi saya ingin bekerja di perusahaan yang dulu juga milik ayah saya.
Terimalah saya, setidaknya untuk masa percobaan. Maaf, aku sudah melakukan semua yang aku bisa untukmu. Tidak ada tempat untukmu di sini. Dan perusahaan ini sekarang milikku. Tapi, bagaimana bisa? Ayah bilang bisnis berjalan lancar. Dari mana datangnya utang? Hahaha. Paulus tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang bengkak bergoyang, dagu gandanya bergetar. Anakku sayang, kamu tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Ayo kita sudahi pembicaraan ini. Pria itu berdiri, bertumpu pada meja. Matanya yang sembab berubah menjadi celah tipis. Ia seolah berkata, aku sudah menepati janjiku, kamu sudah dapat pendidikan. Saham itu jadi milikku sebagai imbalan atas usahaku, aku tidak butuh jasamu, dan silakan tinggalkan ruanganku. Jadi, Anda hanya merampok saya dengan kedok kepedulian terhadap masa depan saya? Tanya Alina, menatap Paulus tanpa rasa takut. Matanya yang biru membakar pria itu. Nona manis, semua yang aku janjikan sudah aku penuhi. Tapi untuk menerimamu bekerja, tidak. Perlu aku panggil satpam? Katanya dengan nada mengancam. Saya akan pergi sendiri. Anda tahu, ayah sangat menyayangi dan mempercayai Anda tanpa batas. Itulah mengapa saya mempercayakan urusan saya kepada Anda. Tapi saya tidak tahu kalau Anda ternyata seorang bajingan. Kamu tidak akan membuatku luluh. Pergi. Alina menutup pintu di belakangnya dan menangis. Ia mengandalkan pekerjaan di perusahaan ayahnya, karena itu ia sudah menolak beberapa tawaran yang menguntungkan. Tidak apa-apa, aku akan menelepon dan menawarkan jasaku, ia menenangkan dirinya. Sayangnya, waktu sudah terlewatkan. Ia menekan nomor demi nomor dan selalu mendapat penolakan. Mbak, kami tidak bisa menerima Anda. Anda tidak punya pengalaman. Perusahaan kami sudah lama di pasar, kami tidak mau mengambil risiko reputasi. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman jika tidak ada yang mau menerima saya? Tanyanya frustrasi. Maaf, itu bukan masalah kami. Alina menghabiskan 2 bulan mencari pekerjaan. Uangnya hampir habis. Gadis itu bertahan dengan sisa kekuatannya. Ketika ia sadar bahwa ia tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian, ia memutuskan untuk menelepon Baskara. Di mana kamu? Gumamnya sambil mencari kartu nama itu. Di mana aku meletakkannya dengan begitu aman? Hor, teriaknya gembira saat menemukan kartu nama itu di laci meja. Ia menciumnya dengan main-main dan berputar-putar di kamarnya. Baiklah, anggap saja aku menerima tawaran bantuanmu, ia berbicara dalam hati kepada pria itu. Kemudian, ia menekan nomornya. Berdeham, dan ketika mendengar suara yang dikenalnya di telepon, ia tiba-tiba menjadi gugup, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Halo, saya mendengarkan. Siapa ini? Tuntut Baskara. Selamat siang. Ini Alina, ingat, yang Bapak temukan di halte? Alina, tentu saja aku ingat. Aku senang sekali mendengar suaramu. Bagaimana kabarmu? Di mana kamu? Gadis itu, yang gembira dengan sambutan hangat itu, menjadi rileks dan mulai berbicara. Pak Baskara, saya sudah lulus, tapi tidak ada yang mau menerima saya bekerja. Perusahaan ayah saya jatuh ke tangan partnernya, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Aku mengerti, potong Baskara. Aku usulkan kita bertemu dan membicarakan semuanya. Ia menyebutkan waktu dan tempat. Baskara menyerbu masuk ke kantor Heru. Bayangkan, dia meneleponku. Teriaknya. Siapa? Tanya Heru tanpa mengalihkan pandangan dari komputernya. Alina, ingat. Temanmu bilang ada Alina, ada Masya. Sudahlah, kamu tidak mungkin ingat semua orang. Baskara memutar kursi temannya menghadapnya. Lepaskan pandanganmu dari monitor itu sebentar. Alina, gadis yang kita selamatkan. Ingat? 2 tahun lalu, Heru menatapnya dengan saksama. Kukira kamu sudah melupakannya. Bagaimana aku bisa lupa? Dia butuh bantuanku lagi. Dia di halte lagi? Jangan bercanda. Aku mau menerimanya bekerja sebagai sekretaris. Heru mengangkat alisnya dengan heran. Kamu kan sudah punya sekretaris. Untuk apa lagi? Baiklah, bukan sekretaris. Aku akan memberinya tugas, misalnya,
mengurus promosi produk kita. Dia akan menjadi manajer kreatif kita. Itu kan profesi yang sangat trendy sekarang. Tapi, Heru mencoba membantah, tidak usah berdebat. Kita punya kemampuan. Paling buruk, kamu bisa potong gajinya dari gajiku, kata Bhaskara dengan senyum masam. Menarik sekali caramu membayangkannya, Heru tertawa. Lelucon yang bagus. 2 jam lagi aku bertemu dengannya di kafe. Kuharap dia menerima tawaranku. Besok aku akan kenalkan dia padamu. Boleh aku tahu, kenapa kamu begitu bersemangat dalam kehidupan seseorang yang pada dasarnya sama sekali tidak kamu kenal? Aku belum mengerti sepenuhnya, kata Bhaskara termenung. Tapi rasanya dia mengingatkanku pada Kirana. Bas, hentikan menyiksa dirimu sendiri. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Iya, tapi aku belum bertemu wanita lain yang pantas. Gadis ini. Ia menggosok kerutan di antara alisnya. Aku tertarik padanya. Kalau kamu tertarik padanya, seperti katamu, kenapa kamu tidak pernah meneleponnya sekalipun selama 2 tahun? Dan setiap hari aku menyalahkan diriku sendiri karena itu. Percaya tidak? Percaya. Sudahlah, jangan ganggu aku bekerja. Pergilah temui Alinamu itu. Heru kembali tenggelam dalam pekerjaannya, sementara Bhaskara kembali ke ruangannya, dalam hati membayangkan pertemuannya dengan gadis itu. Ia datang sedikit terlambat, masuk ke kafe dan langsung melihatnya. Bhaskara duduk dengan tegang, takut gadis itu tidak akan datang. Ia melirik jam tangannya dengan cemas. Ketika ia melihat Alina, wajahnya berseri-seri, ia bangkit menyambutnya, mempersilakannya duduk. Maaf, Pak Bhaskara, Alina memulai pembicaraan dengan malu-malu. Saya terlambat. Tidak apa-apa. Aku senang sekali kamu meneleponku. Ceritakan, apa yang salah? Mereka duduk selama 1 jam, membahas pekerjaan masa depan Alina. Wajahnya merona, dan matanya bersinar dengan minat yang tulus. Bhaskara mengaguminya. Menyadari tatapan tajam pria itu, gadis itu menjadi malu. Ia menundukkan kepala. Sehelai rambut nakal terlepas dari tatanannya. Ia mencoba menyelipkannya ke belakang telinga, tetapi rambut itu tetap tidak mau menurut. Jari-jarinya yang ramping gemetar saat merapikan ikal rambutnya. Bhaskara merasa dingin. Persis seperti itu istrinya selalu merapikan rambutnya. Rambut ikal yang sama seperti milik Alina. Tidak, ini hanya kebetulan. Ia mengingatkan dirinya sendiri. Aku hanya akan menakuti gadis ini. Harus tenang. Jadi, sepakat ya? Besok aku tunggu kamu di kantor. Alamatnya ada di kartu nama. Aku akan siapkan kartu akses di resepsionis. Usahakan jangan terlambat. Aku bos yang galak, ia tersenyum untuk menyemangatinya. Pagi harinya, Alina, dalam setelan kerja yang rapi dengan rambut ikalnya yang ditata dengan cermat, masuk ke kantor Bhaskara dengan ragu-ragu. Selamat pagi, saya siap untuk mulai bekerja. Bagus sekali, kata pria itu sambil melangkah lebar ke arahnya. Rina akan menunjukkan ruanganmu. Tapi sekarang, aku ingin mengenalkanmu pada partnerku. Mereka masuk bersama ke kantor Heru. Heru, izinkan aku memperkenalkan manajer kreatif baru kita. Bhaskara dengan lembut mendorong Alina ke arah pria tinggi, sedikit gemuk, dan ramah yang langsung disukai gadis itu. Ini Alina. Dan ini partner sekaligus sahabatku, kita akan bekerja bersama. Heru mengamati dengan saksama wajah manis dan sedikit pucat karena malu dari karyawan baru itu. Masih sangat muda, tak berdaya. Pantas saja Bhaskara begitu melindunginya. Mari kita lihat apa maunya dia datang ke sini, pikir Heru, berusaha bersikap sangat sopan dan ramah. Alina, dengan keluguannya, tidak menyadari kecurigaan apa yang menyelinap ke dalam jiwa pria yang menyenangkan ini. Sementara Heru, berdasarkan pengalaman hidupnya, menatapnya dengan curiga, mengira Alina adalah seorang predator yang bersembunyi di balik topeng kesederhanaan. Ia tidak setuju dengan antusiasme temannya terhadap gadis itu. Ia ingin memeriksa dulu bagaimana Alina berhasil menjebol jiwa Bhaskara yang terluka, tempat yang jarang ia biarkan orang asing masuk. Itulah sebabnya Bhaskara belum menikah lagi, tetap setia pada mendiang istrinya. Selamat datang di perusahaan kami, jawab Heru dengan singkat atas sapaan Alina. Bhaskara tertawa. Alina, sebenarnya,
kamu tidak akan bertemu orang yang lebih baik dan ceria darinya. Dia hanya sengaja memasang topeng bos yang galak. Ayo, ia menoleh pada Alina. Aku akan serahkan kamu pada Rina, sekretarisku. Dia akan menjelaskan semuanya. Kembali beberapa menit kemudian ke kantor Heru, Baskara bertanya, bagaimana menurutmu anak didikku? Kita lihat saja nanti, jawab Heru mengelak. Kamu tidak menyukainya? Baskara menatap temannya dengan heran. Bisa dibilang, aku tidak percaya padanya. Kamu mencurigainya melakukan apa? Aku harus mengerti dulu kenapa dia meneleponmu. Sudah kubilang, dia butuh pekerjaan. Setelah 2 tahun. Justru itu. Dia menelepon setelah 2 tahun. Kalau dia punya niat buruk, dia akan langsung menghubungiku, bukan menunggu selama itu. Ya juga, Heru bergumam sambil berpikir. Tapi tetap saja, aku harus memeriksanya dulu. Ngomong-ngomong, mata coklatnya yang dalam berbinar nakal, apa jangan-jangan kamu jatuh cinta? Jangan kurang ajar, kata Baskara dengan nada mencela. Sudah kubilang aku hanya membantunya. Gadis itu sudah banyak menderita dalam hidupnya yang singkat. Oh, jadi kamu relawan sekarang? Kapan putramu datang? Aku lupa sama sekali tentang dia. Baskara menatap temannya dengan rasa bersalah dan memberitahukan, besok dia sampai. Nah, generasi muda sudah menginjak tumit kita, kata Heru. Baiklah, urus pekerjaanmu. Baskara keluar. Heru menekan nomor seorang detektif swasta. Pak Tirtayasa. Saya punya tugas untuk Anda. Kita bertemu 2 jam lagi di kafe biasa. Sampai jumpa. Ia menutup telepon. 2 jam kemudian, ia duduk di sebuah meja, berbicara dengan seorang pria yang tidak lagi muda tetapi sangat gesit. Pria itu sesekali menyeka keringat di kepalanya yang botak dengan sapu tangan sambil mencatat informasi tentang kliennya. Kapan saya harus menyerahkan laporannya? Tanya Pak Tirtayasa dengan profesional. Semakin cepat semakin baik. Jika Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera beritahu saya. Malam harinya, sepulang kerja, Baskara menemukan putranya di rumah. Bima, dasar kau, kenapa tidak bilang sudah sampai? Aku menunggumu besok. Seru sang ayah dengan gembira, memeluk putranya erat-erat. Halo, Pak. Penerbangannya melelahkan, aku mau istirahat. Lagi pula, aku tidak mau mengganggu pekerjaan Papa. Kulihat, kata sang putra, tidak ada yang berubah di rumah ini. Apa yang harus berubah? Tanya sang ayah sambil melepaskan pakaiannya. Mungkin Papa memutuskan untuk menikah lagi, misalnya, kamu akan menjadi orang pertama yang tahu. Lagi pula, sudah terlambat bagiku. Aku sudah siapkan makan malam, kita rayakan kepulanganku. Mereka duduk di meja, berhadapan, berbicara dan tertawa, membuat rencana. Kamu sudah semakin dewasa, kata Baskara sambil mengamati putranya. Wajah tampan yang terbakar matahari, mata biru seperti ibunya tetapi lebih gelap, dibingkai bulu mata tebal. Alis yang melengkung indah, hidung lurus dan mancung. Rambut pirang bergelombang. Lengan yang kokoh, dan di bawah kausnya, otot-otot menonjol. Tampan, pikirnya dengan bangga. Belum menikah di belakang punggung ayahnya? Apaan sih, Pa? Pemuda itu tertawa. Aku akan menikah kalau sudah bertemu wanita seperti ibu. Sekali untuk selamanya. Baiklah. Siap mulai bekerja besok? Kukira aku bisa istirahat sebentar. Ia menatap ayahnya dengan penuh tanya. Aku beri kamu beberapa hari. Setelah itu, aku tunggu. Sudah waktunya kamu mengambil alih kendali perusahaan. Baik. Mereka duduk sebentar lagi, lalu masuk ke kamar masing-masing. 2 hari kemudian, Bima sudah mulai mempelajari seluk-beluk bisnis. Ia cerdas, dan ayahnya serta Heru terkejut dan memujinya atas kesuksesannya. Pak Baskara, saya sudah siapkan materi untuk iklan produk kita. Mohon diperiksa. Alina masuk ke dalam ruangan. Baskara dan Bima serempak menatapnya. Yang satu dengan heran dan penasaran, yang lain dengan hangat dan ramah. Alina, izinkan aku memperkenalkan putraku, Bima. Ia menoleh pada pemuda itu. Ini Alina, manajer kreatif kita. Senang bertemu denganmu, kata Bima dengan singkat sambil menjabat tangan yang terulur. Alina menatap lurus ke matanya.
Selamat siang, saya juga senang berkenalan dengan Anda. Ia menyerahkan dokumen dan keluar. "Pa, dia siapa?" Sang ayah menatap putranya dengan bingung. Ia terus merasa bahwa gadis itu mengingatkannya pada seseorang. Alina itu spesialis yang baik. Baik hati, jujur. Dia juga baru lulus kuliah. Sudah berapa lama dia bekerja di sini? Masih dalam masa percobaan, tapi kami puas dengannya. Berbakat dan penuh imajinasi, Bima menatap ayahnya dengan saksama, yang seketika menjadi lebih ceria, bahkan terlihat lebih muda sejak kehadiran gadis itu. Tiba-tiba kecurigaan muncul di benaknya. "Pa, Papa ada hubungan apa dengannya? Apa maksudmu?" Baskara merasa tersinggung. "Dia bahkan lebih muda darimu. Bagaimana bisa pikiran seperti itu muncul di kepalamu? Aku tidak suka padanya. Aku tidak memintamu menikahinya. Dia spesialis yang hebat dan orang yang baik. Kamu akan mengerti itu setelah mengenalnya lebih dekat." "Ayo kita tutup topik ini," kata sang ayah dengan tegas. "Permisi," kata pemuda itu saat masuk ke ruangan Alina. "Katakan padaku, wahai gadis cantik, ada apa antara kamu dan ayahku?" Alina menatapnya dengan bingung. "Baiklah, aku akan bicara terus terang. Kamu berniat menikahinya, kan? Dari mana Anda mendapat ide itu? Jangan pura-pura lugu. Aku bisa mencium orang sepertimu dari jauh. Sayang sekali, Anda masih muda tapi sudah menilai wanita dari sudut pandang negatif," cibir Alina. "Jangan menyindir. Kalau kamu mengincar ayahku, segera mundur," kata pemuda itu dengan kasar. "Bukan urusan Anda untuk memutuskan siapa harus bersama siapa. Jangan ganggu saya harus bekerja," kata Alina dengan tegas. "Aku belum selesai." Bima keluar dari ruangan. Di bagian personalia, ia mengetahui alamat gadis itu. Malam harinya, ia mencegat Alina setelah bekerja, mengantarnya pulang. Ia mampir ke toko terdekat, membeli sampanye, coklat, dan bunga, lalu pergi ke rumah Alina. Bel pintu mengejutkan gadis itu. Ia tidak mengharapkan siapapun. "Bima?" tanya Alina dengan heran. "Bagaimana Anda menemukan saya, dan apa yang Anda lakukan di sini?" Dengan gaya bercanda, ia menundukkan kepala dan menjawab, "Aku datang untuk meminta maaf atas kekasaranku tadi pagi. Boleh aku masuk?" "Tidak, saya tidak mengenal Anda dengan baik, dan saya tidak menerima pria di apartemen saya." "Kenapa? Kamu lebih suka hotel? Agar tetangga tidak tahu kamu ini wanita seperti apa? Anda datang untuk menghina saya?" "Tidak. Maaf, tidak tahan. Kamu sangat cantik. Biarkan aku masuk ke rumah. Tidak perlu menarik perhatian tetangga." "Tetap saja, sudah kukatakan, aku tidak menerima siapapun di sini." Gadis itu mencoba menutup pintu, tetapi Bima berhasil menahan dengan kakinya. "Aku benar-benar bersikap seperti orang bodoh tadi pagi, tapi coba pahami aku juga. Aku baru pulang dari luar negeri, dan ayahku punya karyawan baru yang muda dan cantik, yang tidak bisa ia lepaskan pandangannya. Apa yang harus kupikirkan? Kulihat berpikir bukanlah keahlian utama Anda," cibir Alina lagi. "Jangan usir aku. Ayo kita bicara. Kita bisa lakukan itu besok di kantor. Bagaimana dengan bunga dan sampanye ini? Berikan pada pacar Anda." "Aku tidak punya pacar. Mau jadi pacarku?" "Tidak. Saya tidak suka Anda." Bima teralihkan sejenak. Alina memanfaatkan momen itu, mendorongnya keluar ke lorong dan dengan cepat membanting pintu. Bima membunyikan bel beberapa kali lagi, lalu gadis itu mendengar suara tetangga yang kesal dan ancaman akan memanggil polisi. Akhirnya, semua hening. Keesokan harinya, Bima menemui teman ayahnya. "Om Heru, apa yang Om tahu tentang Alina? Bagaimana dia bisa bekerja di sini?" "Aku hanya tahu dari cerita ayahmu." Heru menceritakan kisah penyelamatan itu. Dan 2 tahun kemudian, dia muncul lagi dan meminta pekerjaan. Selebihnya aku tidak tahu. Ia tidak mau menceritakan bahwa ia sedang menunggu laporan dari detektif. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri dulu, baru kemudian memberitahu Bima. "Aneh sekali semua ini. Apa yang membuatmu khawatir?" tanya Heru. "Begini, Om. Aku melihat cara ayah menatapnya.
Bima berjalan mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan. Ayah seolah bersinar saat Alina masuk ke ruangannya. Itu bisa dijelaskan dengan mudah, dia kan cantik. Dan itulah yang membuatku khawatir, kata pemuda itu sambil berpikir. Aku takut ayah akan kehilangan akal sehatnya karena dia. Itu pemikiran yang salah, Heru meragukannya, meskipun dalam hati ia berpikir, aku juga berpikir begitu, Baskara masih setia pada ibumu. Tapi pada akhirnya, dia seorang pria dan bisa jatuh cinta pada wanita lain. Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu kan tidak pernah punya ibu tiri, dan aku sangat berterima kasih padanya untuk itu. Tapi sekarang, aku tidak mau dia menghancurkan hatinya, ayah tidak akan sanggup menanggungnya. Apa mungkin gadis semuda itu bisa mencintai? Dia 3 tahun lebih muda dariku. Aku sudah cari tahu. Jangan gegabah dulu. Belum ada apa-apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, coba kamu sendiri yang dekati dia. Mungkin itu bisa mengalihkannya dari ayahmu. Aku sudah coba kemarin, dia mengusirku. Mengusirmu? Heru tertawa. Kamu, si tampan ini? Aku tidak percaya. Kamu sudah kehilangan kemampuan merayu wanita? Bagaimana dengan status playboymu? Kalau dia mengincar ayah, untuk apa dia mau denganku? Pemuda itu setuju dengan logis. Baiklah, pergilah bekerja. Kita akan terus mengamati dan mengendalikan situasi. Ia mengantar Bima yang sedang kesal keluar, lalu menekan nomor detektif. Halo, Pak Tirtayasa. Apa yang Anda dapatkan? Saya baru saja mau menelepon Anda. Saya tunggu setelah jam kerja di kafe kita. Laporannya sudah siap. Jadi, informasi apa yang berhasil Anda dapatkan? Tanya Heru sambil duduk di meja dengan secangkir kopi. Kehidupan gadis ini cukup menarik. Orang tuanya lama tidak punya anak. Ibunya mengalami 5 kali keguguran. Terakhir kali, dia dirawat di rumah sakit bersama dengan istri partner Anda, Ibu Kirana. Apa? Seru Heru dengan takjub. Tepat sekali. Bahkan di kamar yang sama. Ajaibnya, kali ini persalinannya berjalan lancar. Sementara Ibu Kirana, seperti yang saya tahu, kehilangan bayinya. Jenazah putrinya tidak diserahkan kepada Pak Baskara. Heru mengangguk setuju. Kebetulan yang mencurigakan, bukan begitu. Anda pikir bayinya bisa saja diambil dari ibu yang sekarat, dengan alasan dia sudah tidak butuh lagi? Itu hanya dugaan. Tidak ada buktinya. Semua yang mungkin terlibat dalam kemungkinan pertukaran bayi ini dan bisa memberikan pencerahan, entah sudah keluar dari rumah sakit sudah berapa tahun berlalu, atau menolak membahasnya. Tapi sisa biografinya tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak pernah terlibat dalam intrik apapun. Gadis pendiam dan sederhana. Lulus universitas dengan predikat cum laude, ngomong-ngomong, teman ayahnya memang benar menipunya dan mengambil alih saham perusahaan yang diwariskan kepadanya. Kalau Anda mau, masalah ini bisa diselesaikan demi kepentingan ahli waris. Kita tunggu dulu, kata Heru sambil merenungkan apa yang didengarnya. Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke masalah itu. Aku minta jangan katakan apa-apa pada Baskara. Jangan beri dia harapan kosong. Baik. Heru menyerahkan amplop tebal berisi uang kepada detektif, lalu pulang. Halo, Bima. Dengan angkuh ia duduk di kursi, menatap Alina dengan menilai. Makan malam denganku malam ini? Alina melirik sekilas tamu tak diundang itu. Maaf, saya punya rencana lain. Kamu tidak punya rencana apa-apa, kamu bahkan tidak punya pacar. Aku sudah cari tahu, tentu saja, aku harus tahu siapa yang bekerja di dekat ayahku. Apapun itu, saya tidak akan makan malam dengan Anda. Kenapa? Kamu tidak suka padaku? Bima mencondongkan tubuh ke atas meja. Sekarang wajah mereka sangat dekat. Ia bisa mendengar napas Alina yang terengah-engah, melihat kegugupannya, dan memperhatikan bagaimana ia menjadi cemas karena jarak mereka yang terlalu dekat. Alina mencoba menyelipkan ikal rambutnya yang nakal ke belakang telinga. Bima melingkarkan helai rambut itu di jarinya dan menariknya ke bawah. Alina meringis. Sakit. Bima melepaskan ikal itu, dan rambut itu melompat kembali ke tempatnya. Tiba-tiba, pemuda itu teringat sebuah gambaran dari 20 tahun yang lalu. Ia juga pernah bermain dengan rambut ibunya seperti itu. Kenangan itu begitu jelas sehingga ia merasa tidak nyaman. Ia menegakkan tubuh dan,
menyembunyikan kegelisahan batinnya, berkata dengan santai, lebih suka pria yang lebih tua, ya. Saya tidak mengerti maksud Anda. Di dalam diri Alina, ada rasa takut dan marah atas perilaku pemuda itu. Dengar, Anda mengganggu pekerjaan saya. Tinggalkan saya sendiri dan cari objek perhatian lain. Baiklah, aku pergi. Dengan kata-kata itu, ia berdiri. Tapi pembicaraan kita belum selesai. Bima pergi. Alina menangis. Ia menyukai pekerjaannya dan tidak mau kehilangannya. Tetapi pelecehan dari putra atasannya membuatnya takut. Malamnya, saat pulang, ia menemukan buket bunga diselipkan di gagang pintu. Di dalamnya ada sebuah catatan, aku tidak akan menyerah untuk makan malam, Ya Tuhan, kenapa dia menggangguku terus? Bagaimana cara menjelaskan padanya bahwa aku tidak menyukainya? Alina sangat sedih. Ia tidak bisa mengadu pada Baskara, ia sadar tidak punya bukti apa-apa. Nanti dia malah menertawakanku, desahnya. Baiklah, biarkan hari esok membawa jawabannya. Pagi harinya, Alina pergi bekerja dengan hati yang berat. Ia tidak berpengalaman dalam urusan cinta dan tidak tahu cara yang tepat untuk menolak pria yang gigih mengejarnya. Bima mengintainya di mana-mana. Di kantor, di koridor, di pintu keluar, di dekat rumahnya. Ia melontarkan sindiran-sindiran tidak senonoh. Suatu malam, ia lembur menyelesaikan tugas dari Baskara. Saat sudah siap pulang dan memegang gagang pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan di ambang pintu muncul Bima. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Bima menariknya, mendorongnya ke dinding, dan mulai menciumnya. Akhirnya kita sendirian. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayolah, balas aku, sayang, bisiknya dengan nafsu sambil mencoba menyelipkan tangannya ke bawah rok Alina. Alina meronta, memalingkan wajahnya agar bibir mereka tidak bertemu. Ia merasa sakit dan takut, tetapi Bima lebih kuat. Dengan sisa tenaganya, ia mendorong Bima. Karena terkejut, Bima melepaskannya. Gadis itu memanfaatkan kesempatan itu dan lari keluar dari ruangan. Hari-hari berlalu. Bima tetap tidak memberinya ruang. Ia memberinya bunga, mengiriminya surat cinta. Alina tetap teguh bertahan. Ia tidak menceritakan masalahnya kepada siapapun. Alina, suatu hari ia mendengar suara Baskara di telepon. Aku memutuskan untuk menugaskanmu dan Bima untuk negosiasi penandatanganan kontrak baru. Kenapa saya? Tanya gadis itu dengan takut. Karena Bima belum cukup berpengalaman dalam hal ini, dan kamu sudah punya pengalaman dengan klien. Bersiaplah, siapkan dokumen, dan segera berangkat untuk pertemuan. Ia menutup telepon. Di dalam diri gadis itu, semua terasa dingin. Ia tahu ia tidak bisa menolak, tetapi prospek berduaan dengan Bima membuatnya takut. Semuanya sudah siap. Bosnya memberinya waktu 1 jam untuk bersiap. Saat itu, Bima masuk ke ruangannya. Siap? Tanyanya dengan nada bisnis. Ya, kita bisa berangkat. Mereka masuk ke mobil. Alina begitu tegang sehingga ia tidak bisa rileks. Ia memegang map berisi dokumen di depannya, seolah-olah sebagai perisai. Bima sesekali meliriknya. Keheningan berlangsung lama. Kamu takut padaku? Tanya pemuda itu. Tidak. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya harapkan dari Anda. Ia tertawa. Jangan takut. Di mobil aku tidak akan menerkammu. Aku masih membutuhkanmu untuk negosiasi. Saya tidak takut. Kenapa Anda berpikir begitu? Kata gadis itu dengan berani. Aku sudah mengenalmu hampir sebulan, tapi aku tidak bisa mengerti. Apa kamu benar-benar sepolos itu? Atau hanya menciptakan citra dengan tujuan jangka panjang untuk mendapatkan ayahku? Bima, katanya dengan nada mencela. Apa Anda sadar apa yang Anda katakan? Anda baru saja menghina saya. Aku serius. Ayah tergila-gila padamu. Alina. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia terdiam sejenak. Kamu tidur dengannya? Dengar, kita ditunggu untuk negosiasi penting, dan Anda malah membuat drama cemburu. Atas dasar apa? Saya tidak pernah memberi Anda alasan untuk berpikir seperti itu tentang saya. Gadis itu merasa tersinggung. Justru itu masalahnya. Aku tidak mengerti permainan apa yang sedang kamu mainkan.
Saya tidak memainkan permainan apapun. Saya hanya bekerja, dan saya suka apa yang saya lakukan. Dan Anda terus-menerus mengganggu. Mereka tiba di kantor klien. Kita lanjutkan pembicaraan ini setelah negosiasi selesai. Bima mematikan mesin, berbalik ke arah Alina, dan dengan lembut mengelus pipinya. Gadis itu tersentak, melepaskan diri dari sentuhan yang mengganggu itu. Kita ditunggu, ia mengingatkan. Negosiasi berjalan sukses. Para mitra memuji Alina, sementara Bima menyimpan dendam. Di acara resepsi setelah penandatanganan kontrak, ia terus diam. Alina, melihat pemuda itu sudah cukup mabuk dan menatapnya dengan nafsu yang nyaris tak tersembunyi, bergegas pulang, takut akan terjadi skandal. Tidak lama kemudian, pemuda itu mengikutinya. Ia membunyikan bel, tidak ada yang membuka, lalu ia mulai menggedor pintu. Buka. Aku tahu kamu di dalam, Alina, sayang, nanti tetangga bilang apa? Alina tidak tahu harus berbuat apa. Ia malu di hadapan tetangga, dan ia takut pada Bima yang sedang mabuk. Ia mendengar pintu tetangga terbuka. Mas, berhenti menggedor. Saya panggil polisi. Loh, saya cinta dia, kata Bima dengan gaya bercanda dan lidah yang keluh. Tapi dia tidak mau bertemu saya. Tolonglah, ibu kan juga pernah muda, tahu bagaimana rasanya patah hati. Urus saja sendiri, kata tetangga itu dengan kesal sambil masuk kembali. Alina, buka, ia mulai menggedor lagi. Akhirnya, gadis itu tidak tahan. Ia membuka pintu sedikit. Pergilah. Saya tidak akan membiarkan Anda masuk, tidak mau. Kalau begitu aku masuk sendiri. Ia dengan kasar membuka pintu, mendorong Alina ke samping, dan masuk ke apartemen. Alina, yang hanya mengenakan piyama, tetap berdiri di lorong. Pemuda itu melihat sekeliling apartemen dengan gaya seorang pemilik, sarang yang nyaman untuk bercinta. Berapa banyak pria yang sudah pernah ke sini? Tanyanya sambil berbalik ke arah Alina. Kemudian ia meraih Alina, menggendongnya ke kamar tidur, menjatuhkannya ke tempat tidur, dan mulai merobek pakaiannya. Peluk aku, sayang, kita akan bersenang-senang. Aku tahu cara memuaskan wanita. Lihat aku. Kamu kan pernah punya pria lain, apa bedanya aku dengan mereka? Ayolah, aku tahu kamu mau, katanya, terengah-engah karena gairah. Sekali saja, dan aku tidak akan mendekatimu lagi kecuali kamu sendiri yang mau. Alina mencoba sekuat tenaga untuk melepaskannya. Ia memukulnya dengan kepalan tangan, meronta. Mencoba melepaskan diri dari pelukan yang kuat, memalingkan wajah dari napasnya yang panas. Tetapi Bima lebih kuat. Ia menciumi wajah Alina, menggigit kaping telinganya, meremas dadanya, semakin bergairah. Karena tak berdaya, gadis itu menangis dan berhenti melawan. Bima melonggarkan cengkeramannya, mengangkat tubuhnya, dan melihat air mata. Ia terkejut oleh ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terpancar dari tatapan Alina. Ia melihat sesuatu di matanya yang tiba-tiba membuatnya sadar. Pemuda itu berguling ke samping. Alina dengan cepat bangkit, menyeka air mata, terisak-isak sambil merapikan pakaiannya dan rambutnya yang acak-acakan. Ada apa denganku? Tanya Bima, dengan susah payah mengatur napas. Kenapa kamu selalu menolakku? Kamu tidak akan mengerti. Kalau begitu jelaskan. Aku bisa mengerti. Aku tidak mau sekali saja, terburu-buru seperti anak sekolah yang tidak berpengalaman. Aku ingin semuanya didasari cinta dan persetujuan bersama. Kamu mengerti? Alina terdiam sejenak. Aku belum pernah bersama pria lain, lanjutnya pelan, karena aku tidak mau menghabiskan diriku untuk hubungan sesaat. Aku dididik seperti itu. Bima, tanpa berkata sepatah kata pun, bangkit, mengambil barang-barangnya, dan pergi. Alina menangis semalaman. Pagi harinya, ia datang ke kantor, menulis surat pengunduran diri. Dengan hati yang berat, ia membuka pintu kantor Baskara. Pak Baskara, saya ingin mengundurkan diri. Ia meletakkan surat itu di atas meja. Alina, selamat pagi. Ada apa? Ia menarik kursi, mendudukkan Alina, dan duduk di sampingnya. Ceritakan. Ini karena Bima. Bibirnya bergetar. Ia dengan gugup memainkan tali tasnya. Dia tidak memberi saya ruang. Saya tidak tahan lagi.
Dia memaksa saya untuk berhubungan, tapi itu bertentangan dengan prinsip saya. Anda mengerti? Dan Alina menceritakan apa yang terjadi kemarin. Ia takut mengangkat matanya ke arah pria itu, jadi ia tidak melihat bagaimana rahang Baskara mengeras, tangannya secara tak sadar mengepal, dan buku-buku jarinya memutih. Saya sangat menyukai pekerjaan ini, tapi saya tidak mau membuat masalah bagi siapapun. Gadis itu mengangkat matanya. Pandangannya terpaku pada sebuah foto yang tergeletak di atas mejanya. Siapa itu? Tanyanya dengan berbisik. Baskara menoleh. Istriku. Dan teman sekamarnya di rumah sakit bersalin. Zinaida, sepertinya. Dengan sedih ia menambahkan, itu foto terakhirnya. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Aku sangat mencintainya, karena itu aku tidak menikah lagi. Hari ini adalah peringatan kematiannya. Aku mengeluarkannya untuk dilihat. Mungkin aku salah mendidik putraku, jika dia tidak bisa menghargai perasaan seorang wanita. Ia melihat wajah Alina tiba-tiba memukat, tetapi ia mengira itu karena переживание из-за Bima. Karena itu, ia bergegas berkata, jangan berpikir untuk pergi. Aku akan selesaikan semuanya. Aku akan bicara dengannya secara jantan dan menjelaskan. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Percaya padaku? Tanyanya sambil menatap matanya. Aku bisa menempatkannya pada tempatnya. Alina mengangguk dengan bingung, berdiri, dan pergi ke ruangannya. Tidak mungkin, bisiknya. Ia menutup pintu dan bersandar padanya, tidak mampu bergerak selangkah pun. Tidak mungkin, ulangnya lagi. Ia duduk di mejanya, menundukkan kepala ke tangannya, dan menangis dengan getir dan putus asa. Baskara berjalan dengan langkah lebar di koridor. Di depan kantor putranya, ia berhenti, mengumpulkan keberanian, dan dengan tegas membuka pintu. Aku perlu bicara denganmu, Pa, pinta sang putra tanpa mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. Nanti saja. Aku sedang menyiapkan dokumen. Papa sendiri yang bilang ini mendesak. Aku juga punya urusan mendesak. Ini menyangkut hidup seseorang. Papa mau mengabaikan satu lagi anak yatim? Tanyanya dengan alis terangkat sinis. Lihat aku. Mendengar nada marah dalam suara ayahnya, Bima berbalik. Aku tidak pernah menghukummu. Aku mencoba mendidikmu dengan cinta dan pengertian. Tapi rupanya itu tidak cukup, jika aku tidak mengajarimu hal terpenting, menghormati wanita. Papa kenapa sih? Coba jelaskan, apa maunya Papa? Baskara mengayunkan tangannya dan menampar Bima dengan keras. Itu untuk Alina. Kalau kamu mendekatinya lagi, aku akan menendangmu keluar dari perusahaan dan meninggalkanmu tanpa sepeser pun. Mengerti? Jadi, si jalang kecil itu mengadu padamu? Tanya Bima sambil menggosok pipinya yang memerah. Dan kamu percaya padanya? Dia sendiri yang tidak memberiku ruang. Dia sadar tidak bisa mendapatkanmu, jadi dia beralih padaku. Setidaknya untuk balas dendam. Baskara menatap putranya dengan saksama dan berkata dengan penyesalan, aku bisa mengharapkan apa saja darimu, tapi aku tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburukku pun bahwa kamu akan menjadi seorang bajingan. Rupanya aku salah. Jadi Papa siap meninggalkan anak kandung sendiri demi gadis gelandangan itu? Teriak Bima ke arah ayahnya yang pergi. Pria itu sekali lagi menatapnya dengan penyesalan dan keluar dari ruangan. Setelah sendirian, pemuda itu dengan marah menyapu semua kertas ke lantai, melampiaskan amarahnya. Jadi dia mau mengadu domba aku dengan ayah? Bima mengepalkan tinjunya dengan marah, berbicara pada Alina yang tak terlihat. Tidak akan berhasil. Aku akan menyingkirkanmu dengan caraku sendiri. Baskara, yang merasa sedih dan hancur, mengunci diri di ruangannya. Ia duduk lama menatap foto istrinya. Andai saja kamu masih hidup, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku sudah melakukan segalanya untuknya. Dia tidak pernah mengecewakanku, dia anak yang baik. Dari mana datangnya sifat tidak terkendali ini? Kapan aku bisa melewatkannya? Aku tidak bisa memecat gadis ini. Dia sudah menjadi sangat berharga bagiku. Rasanya aku mencintainya seperti putriku sendiri. Aku tidak bisa menepati janjiku dan menemukan putri kita, tapi aku bisa merawat Alina. Dia kan sendirian. Begitu banyak yang harus ia lalui.
Pikirannya terganggu oleh ketukan keras di pintu. "Bas, buka," terdengar suara Heru. "Ada apa?" tanya Baskara pada temannya. "Aku yang mau bertanya padamu, ada apa?" Rina lari ke sini dengan cemas. Katanya Pak Baskara datang setelah bicara dengan putranya, lalu mengunci diri dan bicara dengan seseorang. "Aku bicara dengan Kirana. Hari ini peringatan kematiannya." "Sudah berapa lama kamu begini, bicara dengan Kirana?" "Setiap kali aku sedih. Putraku ternyata bajingan. Dia melecehkan seorang gadis." "Alina." Baskara terdiam sejenak. "Aku menamparnya. Bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dan semua karena seorang gadis. Aku merawatnya seperti putriku sendiri, dan dia malah berpikir yang tidak-tidak. Dan gadis itu menyerah?" Pria itu menatap Heru. "Tidak. Dia datang padaku dengan surat pengunduran diri. Aku tidak menandatanganinya. Aku janji akan menyelesaikan masalah dengan putraku. Bagus dia bisa bertahan. Pasti tidak mudah." "Heru, apa yang kamu bicarakan? Dia hampir memperkosanya. Dia datang padaku untuk meminta bantuan, bukan ke polisi untuk membuat laporan. Dia memutuskan lebih baik kehilangan pekerjaan daripada menyeret anak bandelku ke pengadilan." "Mulia sekali. Dan sekarang bagaimana?" "Tidak ada. Semuanya akan seperti semula. Aku melarang putraku mendekatinya." Di rumah, Alina dengan panik mengobrak-abrik seluruh lemari, mencari sebuah kotak di mana ia pernah melihat foto yang mirip dengan yang tergeletak di meja Baskara. Tidak mungkin, ia mengulanginya untuk kesekian kalinya, sambil mengamati wanita-wanita yang berdiri berdampingan. Di baliknya, ia membaca tulisan, "Alina, ini ibu kandungmu." Di sana juga ada sebuah amplop. Di dalamnya ada surat yang sudah ia baca berkali-kali. "Alina, aku sangat bersalah padamu. Aku tidak tahu apakah kamu akan pernah memaafkanku, apakah kamu akan mengerti, aku sangat lama tidak bisa punya anak. Keguguran terjadi satu demi satu. Aku takut ayahmu akan meninggalkanku, dan aku sangat mencintainya." Lalu, ada seorang wanita melahirkan bayi yang sehat, tapi ia sendiri sekarat. Kirana, namanya, dia sangat baik. Dia punya anak laki-laki, Bima. Aku berpikir, ayahnya tidak akan sanggup sendirian merawat bayi yang baru lahir. Sementara aku, setelah keguguran lagi, mengalami gangguan saraf. Aku tidak mau hidup. Lalu, kamu datang. Sebuah kebahagiaan yang tak terduga. Saat pertama kali melihatmu, begitu kecil dan tak berdaya, aku langsung mencintaimu seperti anakku sendiri. Aku tidak bisa menahan diri, aku berbuat dosa. Aku membuat kesepakatan dengan dokter dan perawat, membayar mereka untuk diam. Dan seumur hidupku aku membawa beban ini di hatiku. Setiap hari aku takut seseorang akan membuka rahasia mengerikan ini, dan yang paling aku takuti adalah kamu, setelah tahu semuanya, akan membenciku. Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, Nak. Jika kamu membaca surat ini, berarti kami sudah tiada. Aku yakin kamu akan ingin mencari ayah kandungmu, tapi aku bahkan tidak tahu namanya. Maafkan aku karena telah memberimu penderitaan batin seperti ini. Kamu adalah putri terbaik di dunia. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku, bahkan jika saat membaca baris-baris ini kamu mengutukku." Alina berada dalam kebingungan total. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Bima adalah saudara kandungnya. Karena kebodohannya, mereka hampir melakukan kejahatan. Gadis itu tidak tahu harus berbuat apa dengan semua ini. Pergi ke Baskara, ia tidak bisa. Ia takut Baskara tidak akan percaya. Ia sendiri pun belum sepenuhnya percaya pada apa yang dibacanya. Pikiran berputar di kepalanya. Harus diperiksa dulu. Harus tes DNA. Baru setelah itu aku akan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, Bima tidak bisa menerima bahwa seorang gadis telah mengadu domba dia dengan ayahnya. Ia menunggu kesempatan yang tepat untuk menjebak Alina. Dengan begitu, harapnya, ayahnya sendiri yang akan mengusirnya. Dan momen itu pun tiba. "Alina," pinta Baskara dalam sebuah rapat. "Kita punya klien baru. Siapkan dokumen dan kirim paling lambat besok. Ini kontrak yang sangat penting bagi perusahaan kita. Ini membuka peluang kerja sama jangka panjang. Tidak ada seorang pun, ia menoleh pada yang lain, selain kita,
yang boleh tahu tentang persiapan penandatanganan kontrak ini. Kita akan menderita kerugian besar jika informasi ini bocor ke pesaing kita. Semua bekerja. Alina duduk hingga larut malam, mengerjakan tugas dari bosnya. Aku akan membuat draftnya hari ini, dan besok aku akan periksa ulang semuanya dan mengirimkannya ke klien. Selesai, kata gadis itu pada dirinya sendiri. Proyeknya siap. Waktunya pulang. Ia mematikan komputer, memeriksa semuanya dengan teliti, agar tidak ada dokumen yang tidak seharusnya dilihat orang lain tertinggal di meja, dan pergi. Ia tidak menyadari ada bayangan seseorang yang melintas di koridor yang gelap. Alina yang lelah bergegas pulang, bermimpi untuk segera merebahkan diri di tempat tidur dan melupakan pekerjaan. Pagi harinya, saat membuka komputer, gadis itu dengan ngeri menemukan bahwa draft kontrak itu telah dikirim oleh seseorang ke alamat yang salah. Ia tidak bisa mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Sementara ia masih mencoba sadar, Rina menelepon, memberitahukan bahwa Pak Baskara sedang marah besar dan menunggunya segera di ruangannya. Pak Baskara. Alina langsung menyerang begitu masuk. Saya tidak bersalah. Saya tidak tahu siapa yang bisa masuk ke komputer saya dan mengirim kontrak itu. Alina, tatapan berat Baskara tidak menjanjikan hal yang baik. Di ruangan ini kemarin hanya ada 4 orang yang berkepentingan. Aku dan Heru tidak mungkin dicurigai, kami sendiri yang menemukan investor ini, tinggal kamu dan Bima. Bima kemarin pulang lebih awal, mobilnya rusak, dia membawanya ke bengkel. Kamu tinggal di kantor paling lama, aku sudah tanya pada satpam. Ia berhenti sejenak, membiarkan jeda. Kamu yang melakukannya. Entah tidak sengaja, salah alamat, atau pesaing membayarmu. Jujur saja, aku akan mengerti. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi aku tidak suka dibohongi. Saya tidak melakukannya, jawab gadis itu dengan tegas dan yakin. Aku sangat mempercayaimu, kata Baskara dengan nada penyesalan. Tapi kulihat aku salah. Kamu tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Aku hanya tidak mengerti kenapa. Percayalah, sulit bagiku untuk mengatakan ini padamu, tapi kamu dipecat. Aku tidak mau melihatmu lagi. Lupakan saja namaku dan semuanya. Ia membelakanginya, menunjukkan bahwa pembicaraan telah selesai. Untuk pesangon, datanglah besok. Anda membuat kesalahan besar, Pak Baskara, tapi saya tidak akan membela diri. Yang membela diri adalah yang bersalah. Dan saya tidak bersalah sama sekali. Alina berdiri sejenak, berharap Baskara akan berubah pikiran, lalu keluar. Gadis itu sedang mengemasi barang-barangnya ketika Bima masuk. Kena kau, manis? Sudah kubilang, jangan buat aku marah. Ia duduk di atas meja, mengambil foto orang tua Alina dari kotak barang-barangnya. Oh, bodoh sekali putri yang kalian besarkan. Alina merebut foto itu dan meletakkannya kembali. Aku sudah menduga ini perbuatanmu. Tahu tidak, aku bahkan senang pergi dari sini. Katanya. Sekarang aku tidak akan melihat wajahmu yang menjijikan itu setiap hari. Bima melompat dan mengayunkan tangannya ke arahnya. Mereka berdiri saling menatap tajam selama beberapa detik. Kamu mau memukulku? Kulihat itu kebiasaan keluargamu. Pipiku masih sakit, tanya Alina dengan tenang, sementara dalam hati ia berpikir, kamu kan saudaraku. Bima menurunkan tangannya. Aku tidak memukul yang sudah kalah. Dan yang kecil juga. Carilah sumber makanan lain sekarang. Sumber makanan apa? Gadis itu menatapnya dengan bingung. Ya, kamu kan bermimpi untuk melompat ke tempat tidur ayahku, untuk menjamin kehidupanmu yang nyaman selama bertahun-tahun. Bayangkan kalau kamu jadi ibu tiriku, ia tertawa cabul. Ibu tiri lebih muda dari anak tiri. Bima mendekat, menyentuh dagunya dengan jari telunjuk, lalu turun ke lehernya, meniup wajahnya, mengacak-acak rambut ikalnya, gadis itu menjauh darinya. Bima, aku sudah mengatakan ini pada Pak Baskara, aku ulangi padamu, kalian berdua sangat salah, dan kalian akan segera menyadarinya. Sekarang aku harus pergi. Aku tidak mau berlama-lama bahkan 1 menit pun. Alina keluar dari ruangan, meninggalkan Bima dalam kebingungan total. Di satu sisi, ia merayakan kemenangan. Di sisi lain, entah kenapa, hati nuraninya menggerogotinya dengan kejam. Sebenarnya,
Ia bukan orang jahat, tetapi ia tidak tahan ditolak. Gadis itu pulang dan jatuh tak berdaya di tempat tidur. Kesedihan menyelimutinya. Ia menangis dengan getir. "Ibu, ayah, aku sangat merindukan kalian," isaknya. "Bagaimana aku akan hidup sekarang? Dan apa yang harus aku lakukan dengan kebenaran yang terungkap begitu tiba-tiba?" Tanpa sadar, Alina tertidur. Tidur tidak membawa kelegaan. Ia tidak terburu-buru mencari pekerjaan. Ia menunggu hasil tes DNA. Akhirnya, telepon berdering. "Hasilnya sudah siap. Anda bisa datang mengambilnya." Dengan amplop di tangan dan formulir pengunduran diri, Alina masuk ke kantor Baskara. Tanpa mengangkat kepala, pria itu bertanya, "Ada pertanyaan?" "Tidak, semua sudah sangat jelas. Saya membawa surat pengunduran diri dan ingin pamit." "Pamit?" Ia menatapnya. "Aku banyak pekerjaan." Suratnya tinggalkan pada Rina. "Selamat tinggal, Pak Baskara." Sesaat, ia tiba-tiba ingin menceritakan segalanya padanya sekarang. Mengatasi keinginan itu, Alina meninggalkan surat dan amplop itu pada sekretaris. "Bas." Heru menyerbu masuk ke kantor. "Aku tidak mengerti kenapa Alina pergi dari kantor, bukan ke kantor." "Aku memecatnya," jawab Baskara dengan tenang tanpa mengalihkan pandangan dari mejanya. "Apa?" seru Heru dengan heran. "Kenapa?" "Karena dia membocorkan kontrak kesepakatan terakhir kita yang sangat menguntungkan kepada pesaing. Dan karena itu harus dipecat? Terlebih lagi, investor hanya mau bekerja sama dengan kita, jadi pesaing tidak berhasil mendapatkan pesanan itu. Apa kamu yakin dia yang bersalah? Lalu siapa lagi? Bukan kita berdua." Bima bahkan sudah pergi sejak siang ke bengkel, semua mengarah padanya. "Maaf," kata Baskara dengan kesal. Surat keputusannya sudah ditandatangani. Dia tidak punya alasan untuk tetap di sini. "Ada," kata Heru pelan. "Dia punya alasan yang sangat kuat untuk tetap di sini. Aku tidak mengerti maksudmu. Dia putrimu." "Apa?" Baskara melompat. "Kalau ini lelucon yang sangat buruk. Tidak mungkin dia putriku. Aku sudah bertahun-tahun mencoba mencari bukti sekecil apapun bahwa putri kami masih hidup, dan tidak menemukan apa-apa. Dan sekarang kamu datang dan bilang Alina adalah putriku? Aku sudah lama mau bilang, tapi belum ada saat yang tepat." Heru menjadi gugup, mulai berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. "Saat kamu menerimanya bekerja, itu sudah terasa aneh bagiku. Ingat, aku bertanya-tanya tentangnya padamu? Ingat." "Lalu?" desak Baskara. "Nah, aku meminta detektif, Pak Tirtayasa, pria yang baik, untuk..." "Heru, jangan buat aku marah. Cepat katakan," potong pria itu. "Aku sedang mengatakannya. Dia mencari tahu semua latar belakangnya untukku. Dan terungkap sebuah fakta menarik dalam biografinya." Heru menceritakan secara detail semua yang berhasil ditemukan oleh detektif. "Itu belum membuktikan apa-apa," bantah Baskara. "Tidak ada satupun bukti penting bahwa dia adalah putriku." Saat itu, Bima masuk ke dalam ruangan. Ia mendengar sepenggal percakapan. "Putri siapa? Siapa dia?" Ia ikut campur dalam pembicaraan. Pintu terbuka lagi. Rina melongokkan kepala. "Pak Baskara, saya tadi hanya pergi sebentar, kembali sudah ada amplop untuk Bapak." Ia meletakkan amplop yang ditinggalkan Alina di depan Baskara. Pria itu mengeluarkan dokumen dan berseru, "Ya Tuhan. Betapa bodohnya aku, dia benar-benar putriku." "Siapa putri? Jelaskan," tanya Bima lagi. "Alina putriku. Dan saudarimu. Lihat, hasil tes DNA. Di sini tertulis hitam di atas putih, kecocokan 99,9%. Bima terkejut mendengar itu. "Saudari? Jadi aku hampir memperkosa saudariku sendiri," pikirnya dengan ngeri. Itulah kenapa dia melawan seperti harimau betina. Ia memegang kepalanya. "Pa, Om Heru, aku harus mengaku. Aku yang mengirim kontrak itu ke pesaing." "Kenapa?" tanya Baskara bingung. "Aku ingin menjebak Alina. Aku pikir Papa naksir dia, ada main di belakang. Aku marah karena dia menolakku. Dia lebih pintar darimu," kata sang ayah dengan nada mengancam. "Sudah," potong Heru. "Jangan buang waktu.
Kita butuh alamatnya. Aku tahu di mana dia tinggal, kata Bima. Kita berangkat. Perintah Baskara. Di dalam mobil, ia mencoba menelepon gadis itu, tetapi teleponnya tidak aktif. Pintu apartemen tidak ada yang membuka. Seorang tetangga yang ingin tahu di seberang mengenali Bima, menatap ketiga pria itu dengan curiga. Untuk apa kalian menelepon? Dia tidak ada. Sudah pergi setengah jam yang lalu. Kemana? Tanya ketiga pria itu serempak. Dia tidak melapor padaku. Kulihat dia keluar dengan koper. Mereka duduk di mobil, tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan hubungi Pak Tirtayasa lagi. Dia detektif yang andal, pasti bisa menemukannya, usul Heru. Kita juga tidak tahu siapa teman-temannya, kata Baskara dengan sedih. Aku akan coba cari tahu dengan siapa dia bergaul di universitas, kata Bima. Malamnya, Baskara duduk di meja dan minum brandy. Kamu tidak mengerti. Aku bahkan tidak sadar siapa yang ia ingatkan padaku, katanya pada putranya. Aku melihat mata birunya, rambutnya, itu kan milik ibumu, mengerti? Dan aku tidak mengenalinya, putriku sendiri. Jangan salahkan dirimu, Pak. Kamu kan tidak tahu kalau dia ternyata masih hidup. Kamu sudah mencarinya, Bima mencoba menenangkannya. Lagi pula, kita tidak pernah melihatnya. Dan tiba-tiba muncul seorang gadis berusia 20 tahun. Tapi aku langsung menyukainya. Aku tidak mengerti kenapa aku tertarik padanya, ingin merawatnya, melindunginya. Dan kamu, dasar bodoh. Sang ayah menampar putranya dengan ringan, malah berpikir yang tidak-tidak. Aku melihat dengan cinta seperti apa papa menatapnya, dengan cinta seorang ayah. Aku kan tidak tahu. Kita tidak bisa dimaafkan. Aku mengusir putriku. Dan kamu menjebak saudarimu. Mereka terdiam, lalu masuk ke kamar masing-masing. Om Heru, belum ada kabar. Seolah ditelan bumi, lapor detektif 2 hari kemudian. Dia hanya punya satu teman dekat, tapi Alina tidak menceritakan apa-apa padanya. Bahkan tentang dia mendapatkan pekerjaan yang bagus pun tidak. Gadis yang tertutup, kata Heru. Dia hanya terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, jawab detektif. Hari-hari berlalu. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang Alina, pencarian tidak membuahkan hasil. Suatu malam, Bima sedang bersantai dengan temannya di sebuah klub. Bim, aku mau kenalkan kamu dengan seseorang. Dan, akhirnya kamu menemukan wanita impianmu, cibir pemuda itu. Kamu tidak akan percaya betapa luar biasanya dia, tidak ada duanya di dunia. Dan kapan kamu bertemu dengannya? Kemarin, tawa Bima, mengetahui sifat temannya yang angin-anginan. Sudah 3 minggu. Kata Dani dengan bangga. Wah, luar biasa. Dan kamu diam saja selama ini? Karena dia tidak seperti gadis-gadis yang pernah ku kenal sebelumnya. Rasanya, pemuda itu melihat sekeliling dan berbisik, aku akan segera menikah. Bima menatap temannya dengan heran. Dan, aku mau segera melihat keajaiban alam yang membuatmu rela melepaskan kebebasanmu ini. Itu yang mau kubicarakan. Dani cegukan karena mabuk. Besok aku kenalkan. Kamu pasti suka padanya. Tapi jangan berani-berani, pemuda itu menggoyangkan jari telunjuknya di depan hidung Bima, merebutnya dariku. Aku akan marah sekali. Bisa-bisa aku tantang kamu duel. Belum lahir wanita yang bisa membuat kita bertengkar, kata Bima. Dia bukan wanita biasa. Dani tersinggung, dia wanita terbaik di dunia. Baiklah. Kamu berhasil meyakinkanku. Bawa saja orang asing cantikmu itu besok ke rumah kita. Sekitar jam 7 malam. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bertemu dengannya? Ceritanya sebenarnya luar biasa. Pemuda itu duduk lebih nyaman, memberi isyarat pada bartender untuk menuangkan whisky lagi. 3 minggu lalu, aku pulang dari ziarah bersama nenekku. Ada semacam hari peringatan keluarga atau apa? Nah, singkatnya saja, kawan, pinta Bima. Aku juga singkat saja. Jadi, kami sedang di jalan, dan di halte bus ada seorang gadis duduk, di sebelahnya ada koper kecil. Matanya sembab. Kami berhenti, bertanya ada apa. Dia bilang habis ziarah ke makam orang tuanya, ketinggalan bus,
dan tidak tahu mau kemana karena tidak mau pulang. Nenekku, yang baik hati, menawarinya untuk tinggal bersamanya. Kamu bisa merawatku, katanya, dan dia setuju. Aku mengantar mereka pulang ke rumah nenek, lalu aku pergi karena ada urusan. Waktu itu aku bahkan tidak sempat melihatnya dengan jelas. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menjenguk nenek, gadis itu yang membuka pintu. Aku hanya meliriknya dan sadar, aku jatuh. Bayangkan, aku belum pernah seperti ini sebelumnya. Cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejutkanku hari ini. Apa yang begitu istimewa darinya? Hebat diranjang? Ini lebih mengejutkan lagi. Sekitar seminggu kemudian, aku mencoba menggodanya, iseng-iseng. Dia menolakku dengan begitu telak, sampai sekarang aku masih malu. Dia bilang, tidak sebelum menikah. Bima mendengarkan cerita temannya dan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia pernah mendengar ini di suatu tempat. Tetapi kepalanya yang berkabut karena alkohol dan musik yang keras tidak mau berpikir. Ia memutuskan untuk menunggu pertemuan dengan gadis yang berhasil membuat Dani, si playboy dan bujangan sejati, berpikir untuk menikah. Pa, Bima masuk ke kantor ayahnya. Hari ini jam 7 malam aku mengundang Dani. Papa tidak akan percaya, dia memutuskan untuk menikah. Dia mau mengenalkan kami pada calonnya. Katanya dia cantik. Nanti aku akan tanya apa dia punya teman, siapa tahu aku juga memutuskan untuk menikah, canda pemuda itu. Tidak ada waktu untuk tamu sekarang. 3 minggu kita mencari Alina dan tidak ada jejak, aku takut terjadi sesuatu padanya. Kami sudah memeriksa rumah sakit dan kamar mayat, jangan bicara sembarangan. Aku sudah tidak berharap lagi bisa menepati janji yang kuberikan pada ibumu. Sejujurnya, aku sendiri sudah percaya bahwa tangisan bayi yang didengar ibumu hanyalah halusinasi orang yang sekarat. Setiap kali di makamnya, aku meminta maaf karena tidak menepati sumpah. Aku tidak bisa, baru saja menemukan putriku, lalu kehilangannya lagi. Baskara menatap foto istrinya dengan termenung, yang selalu ada di mejanya. Dia sangat mirip dengan Kirana, desah sang ayah yang tak terhibur. Meja sudah ditata ketika bel berbunyi. Bima pergi menyambut tamu. Ia membuka pintu dan terpaku. Di hadapannya berdiri Alina. Gadis itu juga membeku karena terkejut. Keduanya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dani, yang tidak menyadari apa-apa karena kebahagiaannya, berkata, Alina, kenalkan, ini temanku, Bima. Aku sudah cerita tentangnya padamu. Kamu hanya tidak menyebutkan namanya, kata gadis itu, berhasil mengatasi keterkejutannya. Pa, riak Bima, tidak melepaskan pandangannya dari Alina. Pa, jangan kaget, ya, lihat siapa yang dibawa Dani ke sini. Sang ayah keluar menyambut tamu, sambil merapikan dasi dan menepis debu tak terlihat dari jasnya. Melihat siapa yang datang, ia juga membeku, kehilangan kata-kata untuk beberapa saat pertama. Aku tidak mengerti, kata Dani dengan bingung, mengalihkan pandangannya dari satu orang ke orang lain. Kalian saling kenal? Sangat kenal, jawab Bima. Ini saudariku. Siapa? Seru pemuda itu dengan takjub. Dan putriku, tambah Baskara. Alina memerah, menundukkan kepalanya dengan malu. Ia tidak menyangka akan diterima begitu saja ke dalam keluarga tanpa proses yang panjang. Semua berdiri, tidak berani mengambil langkah pertama untuk saling mendekat. Akhirnya, Bima membuka tangannya dan memeluk gadis itu, berbisik di telinganya, maafkan aku. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan menjadi seperti ini. Hei, apa yang kalian bisikkan? Dani menjadi cemas. Tidak ada. Ini urusan keluarga kami, tawa Bima. Halo, nak, kata sang ayah sambil memegang bahunya. Selamat datang di keluarga. Ia memeluknya dengan lembut dan penuh perasaan. Mereka berdiri dalam diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Ayo kita ke meja, panggil Bima. Aku lapar sekali. Dan mau minum untuk pertemuan ini, untuk perkenalan, untuk penyatuan kembali keluarga. Baskara tidak melepaskan pandangannya dari gadis itu, mengaguminya. Aku merasa kamu mengingatkanku pada seseorang. Setiap kali melihatmu, aku selalu berpikir begitu. Dan kamu mirip dengan Bima. Mata biru yang sama, rambut pirang bergelombang, bibir yang begitu indah.
Dengar, peristiwa di sini berkembang seperti di sinetron Brasil, kata Dani, menoleh pada temannya. Aku tidak tahu kamu punya saudara perempuan. Aku sendiri baru tahu belum lama ini, tawa Bima. Ceritakan padaku, aku penasaran. Aku harap sekarang aku juga bisa menjadi bagian dari keluarga kalian. Ketiganya menatapnya dengan penuh tanya. Ia berdiri, berdeham, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada sebuah cincin emas. Pak Baskara, karena sekarang sudah jelas bahwa Bapak adalah ayah Alina, secara resmi saya meminta restu untuk meminangnya. Ia mengalihkan pandangannya dari Baskara ke Alina dan kembali. Keduanya diam. Dani tidak tahu harus berbuat apa sekarang, menjadi lesu, dalam hati mengutuk dirinya sendiri karena tidak mencari momen yang lebih tepat. Dani, Baskara memulai. Aku tidak tahu apakah Alina akan mengizinkanku memberikan persetujuan atas namanya, tapi aku tidak keberatan jika kalian menikah. Aku sudah mengenalmu sejak lama, kalian berteman dengan Bima sejak kelas 1 SD, putriku. Ia terdiam, aku masih harus mengenalmu lebih dalam, tapi aku yakin kamu akan menjadi istri yang baik. Kita harus minum untuk ini, usul Bima. Kenapa kamu diam saja? Ia menoleh pada adiknya yang baru ditemukannya. Lihat, dia gelisah sekali. Umumkan saja keputusannya. Dani. Alina diam. Ia belum siap untuk semua perubahan ini dalam hidupnya. Ia masih perlu menyadari bahwa sekarang ia punya keluarga, dan sebentar lagi akan punya suami. Dani masih berdiri dengan tangan terulur, di mana kotak dengan cincin itu tergeletak sepi. Gadis itu diam-diam menerima hadiah itu dan memasangkan cincin di jarinya, semua bertepuk tangan. Nah, formalitasnya sudah selesai, kata Bima dengan gaya bercanda. Sekarang saatnya menceritakan kisah bagaimana setelah 20 tahun, harapan yang samar menjadi kenyataan. Aku mendapatkan seorang saudara perempuan, dan Papa mendapatkan seorang putri. Mereka berbicara dan tidak bisa berhenti. Dani terdiam dengan takjub, hanya sesekali berseru, kalian luar biasa. Di akhir malam, Baskara bertanya, Alina, mungkin malam ini kamu tinggal di sini? Pak Baskara. Gadis itu memulai dan berhenti, merasakan tatapan mencela dari saudaranya dan ayahnya. Maaf, saya belum terbiasa. Ya, aku mengerti. Butuh waktu. Aku tidak akan memaksamu. Saya juga berpikir, lanjutnya, tidak perlu terburu-buru. Saya akan kembali ke tempat saya. Tidak usah berdebat, potong gadis itu, menjawab pertanyaan di mata Dani. Begini lebih baik. Aku harus memikirkan semuanya baik-baik. Kamu akan kembali bekerja? Tanya sang ayah. Bima? Ia menoleh pada putranya. Alina, aku minta maaf karena telah menjebakmu. Bima menatap adiknya dengan waspada. Aku tidak dendam padamu. Ia menyentuh tangan Bima dengan menenangkan. Kalau kalian tidak memecatku, aku tidak akan pernah bertemu Dani. Jadi aku bahkan senang semua berakhir seperti ini. Ia tertawa, dan yang lain ikut tertawa. Nah, sekarang setelah semua sudah meminta maaf dan menjawab pertanyaan, mungkin kami akan pergi, kata Dani. Baskara duduk dalam keheningan kamarnya dan berbicara dalam hati dengan istrinya. Kirana, aku akhirnya menemukan putri kita. Atau lebih tepatnya, dia yang menemukan kita. Sekarang aku benar-benar bisa menyebut diriku orang yang benar-benar bahagia. Karena hari ini aku mendapatkan seorang putri, dan di dalam dirinya, sebagian dari dirimu. Sudah begitu lama kamu tiada, dan aku masih merindukanmu. Tapi sekarang semuanya akan berubah, janjinya, putra dan putriku ada di sisiku. Alina akan segera menikah, dan mungkin Bima juga akan menetap, setelah puas bermain-main, dan bertemu dengan jodohnya. Anak-anak kita baik, aku percaya kamu melihat kita dari atas sana, dan ikut berbahagia bersama kami. 2 tahun berlalu. Bel rumah berbunyi. Baskara bergegas ke pintu. Siapa ini yang datang ke sini? Katanya sambil membuka pintu. Ia melihat mata biru putrinya yang bersinar, memeluk dan menciumnya. Di belakangnya, dengan hati-hati membawa beban berharga, berjalan Dani. Halo, Pa. Bawa cucu-cucuku ke sini, sambut Baskara dengan gembira. Dani dengan hati-hati menyerahkan anak-anak kepadanya,
dua pasang mata yang sama menatapnya. Kakek yang bahagia itu mencium setiap cucunya di pipi merah jambu mereka. Gadis-gadis kecil itu tersenyum dengan mulut tanpa gigi, mengisi hati Baskara dengan cinta yang tak tercurahkan. Masuklah. Sebentar lagi Bima juga akan datang, katanya. Alina, coba lihat, apa ada yang perlu ditambahkan di meja? Semuanya baik-baik saja, Pak. Di sini sudah begitu banyak makanan, sebulan pun tidak akan habis, tawanya. Dani, tolong buka, pinta Baskara ketika bel berbunyi lagi. Nah, kami datang. Terdengar suara di lorong. Kemudian muncul Bima, dengan satu tangan merangkul istrinya, dan di tangan lain menggendong putranya. Semua sudah berkumpul? Tanya sang ayah sambil memandangi keluarganya. Ia merapikan potret istrinya yang berdiri di tengah meja dan melanjutkan, hari ini adalah peringatan kematian ibu kalian. Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat bahagia karena kalian ada di sini. Aku sekarang benar-benar kaya. Aku punya 4 anak, 2 cucu perempuan, dan 1 cucu laki-laki. Sebentar lagi aku akan mendengar kata yang didambakan, kakek. Dan aku, orang tua ini, tidak butuh apa-apa lagi. Anak-anak muda tertawa. Pa, mana ada papa tua? Pak Baskara, kami akan carikan jodoh lagi untuk Bapak, jangan ragu. Saya pernah baca, dengan kehadiran cucu, kakek nenek mendapatkan semangat baru. Pak Baskara, Anda masih harus mengulang sekolah lagi bersama cucu-cucu Anda. Baskara tidak mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Ia mengalihkan pandangannya dari satu ke yang lain, mengagumi mereka semua sekaligus dan masing-masing secara terpisah. Jiwanya bersorak. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan menjaga harapan, rapuh seperti es di sungai di musim gugur. Tidak sia-sia ia menepati sumpahnya, menemukan putrinya. Dari foto, Kirana yang selamanya muda menatapnya dengan penuh restu.